Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Azaki. Saya dari Prodi TI dan ingin menyampaikan video presentasi yang bertemakan konsep dan perkembangan teknologi informasi. Untuk yang pertama, apa itu teknologi informasi? Untuk yang pertama, definisi inti. Teknologi informasi atau sering kita sebutnya TI adalah alat, sistem, dan infrastruktur untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara digital. Dan terdapat 3 pilar utama, yaitu meliputi perangkat keras, yaitu hardware, perangkat lunak, software, dan jaringan komunikasi yang terintegrasi. Kemudian ada juga fungsi strategisnya. TI mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional bisnis, dan memfasilitasi komunikasi dari berbagai sektor. Kemudian ada sedikit sejarah singkat perkembangan TI pada era awal. Perjalanan TI dimulai dari mesin raksasa hingga revolusi komputer pribadi. Tahun 1946, kelahiran komputer. Komputer elektronik pertama yang bernama ENIAC muncul, ukuran besar dan memerlukan konsumsi listrik yang sangat tinggi. Kemudian waktu tahun 1960 dan 1970 terdapat pembaruan lagi, yaitu fondasi perangkat lunak. Lahirnya sistem operasi Unix yang sangat berpengaruh dan bahasa pemrograman basic untuk mempermudahkan penggunaan komputer. Dan pada tahun 1980 dan 1900 hingga 1990 terdapat revolusi PC. Era komputer pribadi PC dimulai dengan kehadiran IBM PC dan Apple Macintosh bersama dengan standarisasi protokol TCP atau IP untuk jaringan global. Kemudian ada internet dan world web atau yang kita sering kenal adalah WWW. Nah, tim Berners-Lee dan pembukaan akses global pada tahun 1991, tim Berners-Lee memperkenalkan WWW yang menjadi pintu gerbang menuju era akses informasi secara global. Kemudian sepanjang tahun 1990-an, internet mulai meluas, memunculkan layanan vital seperti email dan mesin pencari awal seperti Google. Kemudian sejak tahun 1995, provider internet swasta mulai beroperasi, mempercepat penetrasi dan adopsi internet ke masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian era digital modern atau yang sering kita sebut cloud computing dan mobile. Cloud computing sendiri adalah adopsi layanan komputasi awan atau cloud, memungkinkan penyimpanan dan akses data fleksibel dan di mana saja. Kemudian ada lagi revolusi mobile. Peluncuran iPhone pada tahun 2007 memicu memunculkannya smartphone dan ekosistem aplikasi yang mengubah interaksi digital kita. Kemudian ada data driven world, yaitu meningkatkan volume data menurut solusi penyimpanan dan pemrosesan yang lebih canggih dan terdistribusi. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Platform seperti Facebook dan Instagram, YouTube, dan lainnya mengubah komunikasi personal, pemasaran, dan modal bisnis secara fundamental. Kemudian ada lagi teknologi informasi terkini atau yang kita sering sebut adalah AI, Big Data, dan IoT. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau yang kita sering kenal adalah AI. AI dan machine learning memproses big data untuk memprediksi dan otomatis pengambilan keputusan. Kemudian big data analytics.
penganalisis set data yang masif dan kompleks untuk mengungkapkan pola dan wawasan yang berharga. Kemudian Internet of Things atau kependekannya adalah IoT, menghubungkan miliaran perangkat sehari-hari ke internet untuk mengoptimasi monitoring dan kontrol. Kemudian ada lagi adalah blockchain, teknologi buku besar yang terdistribusi untuk menciptakan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Kemudian fungsi dan manfaat utama teknologi informasi. Untuk yang pertama adalah efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, alur kerja, dan memperoleh data, mengurangi waktu tunggu dan biaya. Untuk yang kedua adalah keandalan dan keamanan, meningkatkan akurasi data dan memperkuat keamanan informasi terhadap akses tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah dukungan keputusan, menyediakan analisis data real time yang krusial untuk mengambil keputusan strategis yang berbasis bukti. Kemudian untuk yang terakhir adalah koneksivitas global, mempermudah komunikasi dan kolaborasi yang mulus antara tim atau mitra di seluruh dunia. Kemudian terdapat tantangan krusial dan dalam teknologi informasi. Untuk yang pertama adalah prioritas keamanan cyber. Ancaman terus berkembang meliputi serangan malware, ransomware, dan risiko pencurian data sensitif. Perlindungan data menjadi investasi wajib. Kemudian untuk yang kedua adalah isu kesenjangan digital. Perbedaan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital antara wilayah menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian untuk yang terakhir, resistensi dan adaptasi. Tantangan dalam mengimplementasikan teknologi baru seringkali berhadapan dengan resistensi perubahan dan kebutuhan akan pelatihan karyawan yang intensif. Dan selanjutnya adalah perkembangan TI di Indonesia. Terdapat 5,90 indeksi pembangunan TIK mencapai 5,90 skala 0 sampai 10 pada tahun 2023, menunjukkan kemampuan signifikan dalam adopsi teknologi. Kemudian untuk digitalisasinya, layanan publik fokus pada pemerataan akses internet dan mempercepat digitalisasi dalam pelayanan pemerintah. Kemudian terdapat pertumbuhan pesat di mana ekonomi digital didorong oleh lonjakan pertumbuhan startup teknologi dan sektor e-commerce yang sangat dinamis. Indonesia terus bergerak menuju masyarakat yang terintegrasi secara digital dengan TI sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sampai pada kesimpulan dan arah masa depan TI, teknologi informasi adalah kekuatan transformatif yang tak terhindarkan. Dari inovasi AI, IoT, cloud, transformasi seperti organisasi, mendorong inovasi lagi, adaptasi berkelanjutan. Untuk inovasi konstan, TI akan terus berkembang secara eksponensial dengan inovasi seperti AI, IoT, dan cloud computing untuk membuka peluang yang tidak terbatas lagi. Dan kemudian untuk fondasi transformasi, TI akan tetap menjadi tulang punggung bagi setiap transformasi digital di sektor bisnis dan pendidikan dan serta pemerintahan juga. Dan untuk kebutuhan adaptasi, penting bagi individu dan organisasi untuk terus beradaptasi, berinvestasi dalam literasi digital dan memanfaatkan TI secara bijaksana untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.